Ada beberapa adab yang dikemukakan oleh Imam Ghazali teng kitab Al-Adabu Fiddin niki. Yang pertama nggih niku yasma'u kalamahuma. Yasma'u ngrungu sapa walad kalamahuma ing ucapane wong tua loro. Napa bahasa Indonesianya? Senantiasa mendengarkan perkataan kedua orang tua kita dengan seksama. Jadi kudu dengan seksama nggih. Mboten hanya sekedar mendengarkan. Kalau sekedar mendengarkan kemudian lewat niku banyak, tapi mendengarkan dengan seksama niku sing jarang, apalagi di zaman sekarang. Orang tua niku kadang prioritasnya lebih rendah dibanding HP atau nomor 2 dibanding HP. Nggih napa mboten? Mboten. Oh nggih, nggih kok kuat gitu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan HP, kemudian orang tuanya bertanya ataupun pengen ngobrol kalian jenengan sedanten, tapi diajuhkan karena lagi nggo HP. Misalnya ibunya bertanya, "Nduk, iki masakane wis mateng napa dereng?" Sampeyan ningali HP mawon, "Sampun, Bu," padahal belum. Atau wis umep apa dereng? "Dereng, Bu," padahal sudah umep. Akhirnya sampai gosong. Enten mboten ngoten. Mboten enten ya. Nah, niku namanya tidak mendengarkan ucapan kedua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi sya'alillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilal muassis hadzal ma'had Kiai Haji Mahfud Hayyun abina maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adabul waladi nggih niku nggih betul nggih. Adabul waladi utawi iki iku nerangaken utawi iki iku mertelaaken pira-pira tata kramane anak ma'awalidaihi sertane wong tuwa lorone walad. Adabul waladi utawi iki iku mertelaaken pira-pira tata kramane anak ma'awalidaihi sertane wong tua lorone walad. Yasma'u ngerungokno, ayasma'u ngerungu sapa walad, yasma'u ngerungu sapa walad kalamahuma ing ucapane walidaihi. Yasma'u ngerungu sapa walad kalamahuma ing ucapane walidaihi. Wa yaqumulan ngadeg sapa walad likiyamihima krana ngadege walidaihi. Dados bab niki menerangkan tentang adab-adab atau perilaku budi pekerti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nggih saderenge menerangkan tentang adab ataupun perilaku seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Kita juga harus mengetahui riyen napa niku pengertian dari adab. Napa niku adab kalau wingi? Al adabu huwa al ahdu bimakarimil akhlak. Napa al ahdu bimakarimil akhlak? Nggih niku usaha untuk menerapkan akhlak yang mulia. Niki menurut pengertian atau at-ta'rif dari al adab menurut Ibnu Hajar Al Asqalani nggih niku al ahdu bimakarimil akhlak alias usaha untuk menerapkan akhlak yang mulia. Nah begitu juga dengan kula kali panjenengan selaku anak. Jadi harus menerapkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Jadi perintah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua niku istimewa nggih kali Allah diistimewakan. Dalam Al-Qur'an teng ayat Al-Isra ayat 23 wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi
syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Jadi janganlah engkau menyembah hanya atau kecuali hanya kepada Allah, illa iyyahu. Diteruskan dengan wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi saking wajibe berbuat baik kepada kedua orang tua sehingga Allah niku menempatkan perintah atau kewajiban birrul walidain setelah perintah bertauhid. Niku perintah untuk menyembah kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah, janganlah engkau syirik alias menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidayhi ihsana, dan kepada kedua orang tua selayaknya kita berbuat baik. Jadi niku saking pentingnya. Teng hadis-hadis Kanjeng Nabi nggih ngoten, saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Nate Ibnu Mas'ud niku pernah bertanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayyul a'mal ahabbu indallah, amal apa ya Rasulullah yang paling disukai ilallah, maring Allah Ta'ala. Lalu napa Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, salat napa? As-sholatu ala waktiha napa artine? Salat tepat waktu. Qultu summa ayyun, lalu saya berucap kembali dan bertanya kepada Rasul, lalu napa malih Gusti? Napa malih Rasul? Lalu Rasul menjawab napa? Mantun as-sholatu ala waktiha, kemudian qultu summa ayyun, lalu Rasul menjawab birrul walidain. Jadi mantun sholat, kemudian setelah itu adalah birrul walidain, kemudian al jihadu fisabilillah. Jadi saking pentingnya birrul walidain, saking pentingnya kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi niku prioritasnya sangat tinggi. Sampeyan sampun berbakti napa dereng kali tiyang sepahe? Insyaallah. Lalu teng kitab niki Imam Ghazali menjelaskan beberapa adab yang harus dilakukan atau kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Giniku ada beberapa adab yang dikemukakan oleh Imam Ghazali teng kitab Al-Adabu Fiddin niki. Yang pertama giniku yasma'u kalamahuma. Yasma'u ngrungu sapa walad kalamahuma ing ucapane wong tua loro. Napa bahasa Indonesianya? Senantiasa mendengarkan perkataan kedua orang tua kita dengan seksama. Jadi kudu dengan seksama nggih. Mboten hanya sekedar mendengarkan. Kalau sekedar mendengarkan kemudian lewat niku banyak, tapi mendengarkan dengan seksama niku sing jarang, apalagi di zaman sekarang. Orang tua niku kadang prioritasnya lebih rendah dibanding HP atau nomor 2 dibanding HP. Nggih napa mboten? Mboten. Oh nggih, nggene kok kuat gitu. Ya semau kalamahuma, karena kita memang sering ngrasakaken nggih napa mboten. Nah niki bukan hanya menasehati tapi juga menasehati diri saya sendiri. Ngaji niki nasihati diri kita sendiri, saling introspeksi, mbok menawi apa yang kita lakukan selama ini adabnya kurang baik terhadap orang tua, monggo sama-sama Nah, yang pertama nggih niku yasma'u kalamahuma. Ngrungokaken ucapane tiyang sepa kekali, mendengarkan perkataan orang tua dengan seksama. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan HP, kemudian orang tuanya bertanya ataupun pengen ngobrol kalian jenengan sedanten, tapi diajuhkan karena lagi nggo HP. Misalnya ibunya bertanya, "Nduk, iki masakane wis mateng napa dereng?" Sampeyan ningali HP mawon, "Sampun, Bu," padahal belum. Atau wis umep apa dereng? "Dereng, Bu," padahal sudah umep. Akhirnya sampai gosong. Enten mboten ngoten. Mboten enten ya. Nah, niku namanya tidak mendengarkan ucapan kedua orang tua. Jadi ucapannya baik itu nasihat maupun ucapan ngobrol mawon ataupun itu nasihat atau wejangan atau bahkan mungkin nyeneni, yang sepa nyeneni karena mungkin kita berbuat salah. Memang mboten eco dirungokaken tapi nggih kedah didengarkan, harus didengarkan dengan seksama. Wa yaqumu liqiyamihima, wa yaqumulan ngadeg liqiyamihima krana ngadege wong tua loro. Niku berdiri apabila mereka berdiri. Nah, niki termasuk sifat atau adab sopan santun seorang anak ketika duduk bersama orang tuanya, lalu orang tua berdiri, maka kita juga ikut berdiri. Wayam tathilulan manut sapa walad li amrihima maring perintai walidayhi. Wayam tathilulan manut sapa walad li amrihima maring perintai walidayhi. Wayam tasilu li amrihima, mematuhi kedua perintah atau mematuhi segala perintah kedua orang tua
kita. Jadi kita sebagai anak adabnya adalah mematuhi apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Jenengan sampun patuh napa mboten kali kedua orang tua? Oke, jadi apapun yang diperintahkan kedua orang tua harus dipatuhi selama itu tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat enten orang tua yang melarang atau memerintahkan untuk melanggar syariat. Misalnya kalau misalnya kita ningali teng TV-TV nih nggih, atau teng media sosial, mungkin karena sekarang niku zaman sampun akhir. Jadi ada beberapa orang tua itu yang mengajak anaknya untuk berjualan sabu-sabu. Jadi bekerja sama dengan anaknya untuk berjualan barang terlarang. Atau ada yang bekerja sama dengan anaknya sama-sama mencuri teng supermarket. Niku enten kados ngoten niku. Atau ada yang menjual anaknya, napa istilahnya ngoten human trafficking ya, atau anaknya dijual untuk prostitusi dan lain sebagainya. Niku perintah tetapi melanggar syariat, perintah kepada kemaksiatan. Maka ketika orang tua memerintahkan kepada kemaksiatan, kita malah boten harus memenuhi, malah wajib untuk membantah. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun wala tuti lahuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya orang tuamu menyuruhmu wa in jahadaka ala antusyrika, untuk musyrik atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka wala tutihuma, janganlah engkau menaatinya. Tetapi walaupun kita tidak boleh menaatinya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah dengan orang tuamu di dunia dengan baik. Jadi pergaulilah orang tuamu walaupun mungkin orang tuanya itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat, tetap perbuatannya niku ditolak, tapi kita harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi enten saking kewajiban bertata krama baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tua niku mungkin tidak sefaham dengan kita atau mungkin menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, maka kita tolak perbuatannya atau kita tolak perintahnya, tapi tetap menghormatinya sebagai orang tua. Lho ngoten kedudukannya orang tua dalam Islam niku begitu tingginya, dan saking wajibnya kita beradab kepada kedua orang tua. Selanjutnya wayahfadu lan ngesorake sapa walad lahuma krono arae walidayhi. Wayahfadu lan ngesorake sapa walad lahuma krono arae wong tua loro, ngesorake jana hadulli ing lambung ino, jana hadulli ing lambung ino minar rahmati saking rahmat, wala yubrimu huma lan ora bosenake sapa walad huma ing walidayhi, ora bosenake bil ilhahi kelawan piro-piro juwet niku. Juwet niku artinya memaksa, nggih. Wala yubrimuhuma bil ilhahi, tidak membuat jemu orang tua atau tidak membuat orang tua tidak ridho dengan memaksa atau meminta sesuatu yang terus-menerus selama orang tua niku atau di luar kemampuan orang tua. Enten juga sing ngoten enten ya. Mboten mriki tapi mboten enten nggih. Insyaallah mboten enten kalau santri Al-Mahfudho. Jadi minta kepada orang tua sesuatu yang orang tua tidak di luar batas kemampuan orang tua. Pun semerap orang tua mboten bisa atau tidak mampu membelikan, misalnya minta HP yang mereknya nopo ngoten. Kemudian sampean terus menerus nyuwun sehingga membuat orang tua merasa jemu atau membuat orang tua merasa naudzubillah tidak ridho. Sehingga kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho, karena ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya kedua orang tua itu ada, ridhonya Allah ada di dalam ridho kedua orang tua, dan juga kemurkaannya Allah ada dalam kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan kula kali panjenengan senantiasa bisa membuat orang tua ridho sehingga angsal ridhoi Gusti Allah. Gini ku dengan cara tidak terlalu niki ya minta-minta sesuatu yang atau di luar kemampuan itu yang sepa. Wa yahfadulahuma janahadzulli minar rahmah, dan merendahkan diri di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Ngapunten zaman sak mangke niku kebanyakan kalau misalnya zaman sekarang itu lebih maju daripada zaman kemarin. Nggih napa mboten? Bahkan arek sak mangke niku jarang yang menikah muda atau menikah
dini, tapi wong biyen niku rabine cilik-cilik. Jadi dereng sampai lulus SD kadang pun sima, dereng sampai lulus SMP sudah menikah. Tapi lari sak mangke kan boten, pikirannya sudah maju ke depan. Jadi saya tidak menikah kalau tidak sarjana dulu. Biasanya kan ngoten ya. Saya tidak menikah kalau tidak berhasil dulu. Jadi nek pun lulus pondok baru sima, atau mantun S1 baru menikah, atau S2, S3, S4, S5, SON baru baru menikah kan ngoten. Jadi otomatis kalau dilihat dari nopo zaman sekarang itu kebanyakan anaknya itu secara pendidikan akademik lebih tinggi daripada orang tuanya, kebanyakan ya. Jadi kadang orang tuanya lulusan SD, anaknya lulusan SMA. Orang tuanya lulusan SMA, anaknya sudah S1. Orang tuanya lulusan S1, anaknya jadi profesor atau SON, wow. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya tidak dibarengi dengan adab, hanya ilmunya saja yang tinggi, maka kadang-kadang ada sifat merendahkan. Niku secara tidak langsung kadang-kadang tidak merasa kita niku merendahkan orang tua, baik itu ketika berbicara, nopo nggak ada ide, nopo apapun direndahkan. Walah bu, sampai cene gak menangi sampai lulusan SD. Nah itu kata-kata yang seperti itu merendahkan orang tua. Sedangkan kita harus nopo yahfadulahuma janahadzulli, merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Jadi sepintar-pintar jenengan, tinggi-tinggi gelar jenengan, maka di hadapan orang tua kita tetap lebih rendah. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung jasa orang tua, niku tidak ada hitungan kalkulator, maka sudah selayaknya kita merendahkan diri di hadapan orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua, nggih. Janahadzulli minar rahmah maksudnya merendahkan diri. Wala yamunnu lan ora undat-undat. Wala yamunnu lan ora undat-undat sapa walad alaihima ing atase walidayhi. Alaihima ing atase walidayhi utawa wong tua loro ora undat-undat bil birri sebab baguse, bil birri sebab baguse lahuma maring walidayhi. Janganlah engkau nopo ngundat-ngundat. Jadi kalau sampean berbuat baik kepada kedua orang tua, niku kalau dibanding dengan perjuangan orang tua kita, mulai dari melahirkan kita sampai mendidik sampai sedanten, mulai TK sampai SD sampai mondok sampai mangke sarjana dan lain sebagainya, itu nek dihitung hitungan kalkulator dengan apa yang kita berikan kepada orang tua mboten enten napa. Jadi sangat tidak layak apabila kita sebagai seorang anak ngundat-ngundat kebaikan yang kita berikan kepada orang tua. Misalnya hari raya biasanya setahun pisan sampai misalnya maringi nopo teng orang tua, maringi arto atau mungkin ngasih apa ke orang tua lalu diundat-undat. Walah wingi lo sampai tak paringi ngeten padahal cuma apa sih yang diberikan kepada orang tua itu tidak bisa membalas jasa-jasa yang sudah dicurahkan oleh kedua orang tua kita dari kita masih bayi, pelocor lahir sampai sak mangke. Wala yanduru wala alaihima bil birri lahuma maring walidayhi wala lan ojo undat-undat walad bil qiyami kelawan jumenengi bi amrihima kelawan perkarane walidayhi. Jangan juga engkau mengundat-ngundat jasa yang mungkin sampun jenengan berikan kepada orang tua. Karena jasa ataupun hadiah ataupun apapun yang kita berikan kepada orang tua niku bukan lagi kewajiban atau keharusan. Ya memang seharusnya seperti itu sebagai seorang anak ya. Harus berbuat baik kepada orang tua. Sinten male yang berbuat baik kepada orang tua selain anaknya. Wala yang durulan ojo ningali sapa walad ilaihima maring walidayhi. Janganlah melihat kepada kedua orang tua sajron kelawan sengit. Janganlah melihat kepada kedua orang tuamu dengan pandangan sengit atau pandangan melengos ya, atau pandangan marah atau pandangan tidak suka. Wala yaksilan ora durakani sapa walad lahuma maring walidayhi amron ing perintah. Jangan juga mendurhakai perintah dari orang tua.
Jadi sami ya kayak tadi, apapun yang diperintahkan orang tua sebisa mungkin kita menaati. Adabul walidi utawi iki iku mertelaake pira-pira tata kramae wong tua. Kalau niku wau adabul walad ma'a walidaihi sakmangke digantos niki ya. Adabul walid ma'a auladihi. Adabul walidi utawi iki iku mertelaake pira-pira tata kramane wong tuwa ma'a auladihi sertane pira-pira anake walid. Nah, jadi Islam niku sangat perinci sampai terperinci sekali dalam hal mengatur segi kehidupan apapun nggih, sampai bagaimana tata krama orang tua terhadap anak, tata krama anak terhadap orang tua. Niki yang diterangkan selanjutnya yaitu tata krama atau adab seorang ayah, atau mriki walid, tapi orang tua maksudnya mriki nggih terhadap anak-anaknya. Napa mawon? Yu'inuhum nulungi sapa walid hum ing aulad ala birrihi ing atase bagusi walid. Yu'inuhum nulungi sapa walid hum ing aulad ala birrihi ing atase bagusi walid. Yu'inuhum ala birrihi, senantiasa menolong anak. Jadi kewajiban orang tua kepada anaknya adalah senantiasa menolong anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi adab seorang anak niku adalah berakhlakul karimah terhadap kedua orang tua. Tapi bagaimana akhlakul karimah atau berakhlak yang baik terhadap orang tua itu terbentuk apabila orang tuanya tidak mendidik anak-anaknya untuk berkelakuan baik. Jadi kewajiban sebagai orang tua geniku kuduke napa? Pertama memberikan nama yang baik terhadap anak-anaknya, kemudian memberikan pendidikan yang baik nggih, termasuk napa mondoaken, kemudian nyekolaaken, mengajarkan tauhid, mengajarkan perilaku yang baik. Nah, itu maksudnya yu'inuhum ala birrihi, menolong mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi salah satu upaya orang tua untuk menolong anaknya agar anaknya mempunyai akhlakul karimah adalah melebetaken yugane teng pesantren. Kados jenengan sedanten niku berarti orang tuanya berakhlak sesuai dengan agama Islam. Jadi ngelebetaken anak teng pesantren. Jenengan kedah beruntung ya, merasa bersyukur dan beruntung mempunyai orang tua sing purun ngondokaken yoga. Jadi insya Allah timbal balik ya nanti orang tua. Jadi karena sudah mondok, ngertos bagaimana cara berakhlak kepada orang tuanya, maka ketika pulang tentunya harus berubah. Sing-singen nek sanjang teng tiyang sepah mboten basa sakmangke kedah basa. Nek biasa mboten nate mijeti orang tuanya, pulang-pulang ibuke mangke dipijeti. Ngoten nggih? Nggih, nek biasa diceluk gak tahu semaur, mangke nek ditimbali tiyang sepahe harus cepet-cepet semaur. Nggih, mboten hanya dilihat HP-nya mawon. Wala yukallifuhum lan ora merdi-merdi sapa walid hum ing aulad minal birri saking kebagusan fauqata qatihim ing dalem sak dhuwure kekuatane aulad, fauqata qatihim ing dalem sak dhuwure kekuatane aulad, la yukallifuhum minal birri fauqata qatihim, tidak membebani anak. Ini kewajiban orang tua ya, tata krama orang tua terhadap anak menurut Imam Ghazali yaitu tidak membebani anak atau tidak membebani anak untuk berbuat baik tidak membebani anak untuk berbuat baik di luar batas kemampuan anak, di luar batas kemampuan anak. Jadi tugas orang tua niku encene ngajari kebaikan teng anak, terus menyuruh anak-anaknya untuk senantiasa berbuat baik. Dan kewajiban anak nggih niku senantiasa berbakti kepada orang tua, kados wau nggih, berbakti, mendengarkan napa sing diucapkan orang tua, menaati apa yang diperintahkan. Tapi kadang-kadang anak niku juga punya batas kemampuan, nggih napa mboten? Nah, misalnya kadang-kadang orang tua niku terlalu tinggi ekspektasinya, kepingin anaknya berbuat baik,
Atau nak arek sing apik iku nek digengken tiyang sepahe ngewangi kudu langsung cekatan. Ayo ngewangi Bu, ngepel, umba-umba dan segalanya. Padahal anaknya umurnya masih 6 tahun misalnya. Kados Mas Sahal ngono sik cilik, tapi dikongkon ngepel, digengken umba-umba kan nggih itu di luar batas kemampuan. Paling isoke cuma ngelap-ngelap meja tok. Nah, ngoten ya. Jadi wis dikandani wis dilahirno ibu dikongkon melok umba-umba kok gak gelem lah anake umur 6 tahun. Itu namanya mungkin di atas, di luar batas kemampuan si anak. Atau menuntut anaknya untuk berbuat baik, atau mendapatkan nilai yang bagus ketika sekolah. Nek gak ranking 1 gak oleh misalnya. Padahal kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Kemampuan untuk menerima pelajaran dan lain sebagainya berbeda-beda. Kepintaran anak kan juga berbeda-beda. Bukan melulu cuma akademis. Tapi kadang-kadang tiang sepanku ada beberapa orang tua yang menuntut anaknya kudu ranking misalnya. Padahal kemampuan anaknya berbeda. Itu namanya yukallifu fawqa taqatihim, membebani mereka di luar batas kemampuan. Iku mboten angsal ya. Tata krama kepada anak tidak boleh seperti itu. Mungkin jenengan kalau jadi orang tua jangan begitu gitu ya. Nek mau kan memposisikan sebagai anak, sekarang memposisikan sebagai orang tua. Wala yulihu lan ora juwet sapa walid alaihim ing atase auladihi orang juwet fi waqti dojarihim ing dalem waktune bosene aulad. Nah, tidak boleh memaksakan anak dikala anak sedang dalam keadaan bosan atau capek. Misalnya wayah belajar, kemudian mungkin anaknya lagi dalam keadaan bosen atau bete niku seharusnya wong tua niku mengerti, ngeneng-ngeneng dile anake, digembirakan. Karena kalau sudah gembira kemudian dinasehati itu nasihat cepat masuk. Tapi kalau dalam keadaan pegel, capek, bete, lagi ada masalah sama teman, dinasehati niku gak tambah melebet, tambah moring. Nah, wala yamna'uhum lan ojo nyegah sapa walid hum ing aulad. Ojo nyegah min ta'ati rabbihim saking taat marang pangerane aulad. Jangan sampai orang tua itu mencegah anaknya untuk taat kepada Tuhannya. Napa enten orang tua yang mencegah ketaatan anaknya terhadap Tuhannya? Mungkin enten sampai ada perintah la yamna'uhum min ta'ati rabbihim. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang niku TP ini kan maju-maju nggih. Kadang-kadang sampun arek kelas 3 atau sampun lulus Quran. Nah, mantun niku enten dinia. Masih aja ada orang tua anaknya kepingin nerusno dinia ya, kepingin nerusno ngaji, tapi orang tua itu gak usah ngaji, nak les ae misalnya. Atau wis gak usah ngaji, les nopo. Bagus ya les itu ya, tapi kalau kadang anaknya menginginkan untuk ngaji kan kepingin untuk nopo? Istilahnya belajar ilmu Gusti Allah, kepingin memperdalam ilmu agamanya. Tapi kadang orang tua itu menyepelehkan, wis gak usah wis. Atau ini kan taat kepada Allah. Ada anak itu yang kepingin banget mondok, tapi orang tuanya nggak kepingin. Engko nek mondok itu kayak dadi opo nak sampai nak, ada yang seperti itu. Jadi anaknya sampai nangis-nangis kepingin mondok, orang tuanya mboten ngangsali. Padahal mondok menuntut ilmu di pondok itu termasuk taat kepada Tuhannya, nggih mboten. Nah, niku ojo sampai nanti mangkin jenengan kalau jadi orang tua jangan sampai mencegah anaknya untuk berbuat ketaatan. Wala yamunnulan orang ngundat-ngundat sapa walid. Wala yamunnulan orang ngundat-ngundat sapa walid alaihim ing atase aulad. Bitarbiyatihim kelawan didike aulad. Bitarbiyatihim kelawan oleh didike aulad. Janganlah orang tua itu ngundat-ngundat atas pendidikan yang sudah dia berikan kepada anaknya. Misalnya orang tua ini kan memang sudah kewajiban ya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Nyekolahno anake ke sekolah yang baik, sekolah yang berbasis agama. Ngajekno yugane niku kewajiban orang tua, tapi pun diundat-undat. Dadi mangke diundat-undat sampean niku ya mulai cilik tak ngajekno, biayae sakmene kok tetep ae nglakoni ngeten. Nah niku kan napa walaupun mungkin anaknya mengecewakan, tapi ucapan yang seperti itu kadang-kadang menyakiti perasaan anak sehingga anaknya mboten tambah sadar tapi malah sakit hati. Niku sebisa mungkin orang tua tidak mengundat-ngundat apapun yang sudah diberikan kepada anaknya termasuk pendidikan. Wala yamunnu alaihim bitarbiyatihim. Adabul ihwan. Nah, selanjutnya nggih niku adabul ihwan utawi iki iku mertelaake piro-piro tata kramane kekancan. Nah
niki adab berteman. Menurut Imam Ghazali dalam kitab niki Al-Adabu Fiddin yang pertama adalah al-istibsyaru. Al-istibsyaru utawi bebunga bihim kelawan ikhwan indal liqai ing dalem nalikane tetemu. Al-istibsyaru bihim indal liqa artinya adalah bebunga bihim kelawan ikhwan indal liqai ing dalem nalikane tetemu, menampakkan kebahagiaan ketika bertemu dengan teman. Sampai ngoten nggih, ketika ketemu dengan teman menampakkan rasa kebahagiaan nopo bete, nopo cemberut. Nah, ketika kepanggih niku senyum-senyum nggih, ojo senyum-senyum pas mboten enten koncone. Nek sampean senyum-senyum ganok gawene ganok koncone, tapi nek ana koncone merengut enten sing ngoten. Berarti ganok gawene melaku guyu, tapi nek ketemu koncone merengut. Jadi yang benar tata krama berteman adalah al-istibsyaru bihim indal liqa. Menampakkan kegembiraan ketika bertemu dengan temannya. Jadi jadilah orang yang menggembirakan temannya. Jadi hadirnya sampai niku dienteni karena sampai memberikan kebahagiaan. Jangan sampai hadirnya kita niku malah menjadi kesengsaraan bagi teman-temannya. Walah kait sateko maneh. Tapi kalau misalnya kita sering menampakkan kebahagiaan atau sering memberikan kebahagiaan kepada temannya, misalnya sampai masuk ke kelas beto cireng assalamualaikum ya Allah kalian baringan kan seneng rencang-rencang ya. Ketika gaitsa datang bawa cilok pasti teman-teman alhamdulillah gaitsa teko maneh cilok maneh ngoten kan. Seneng ya. Itu al istibsyaru bihim indal liqa, menampakkan kebahagiaan ketika bertemu dengan teman. Karena yang paling mudah sedekah itu masih mboten-mboten napa-napa senyum aja. Sampeyan senyum ketika ketemu teman nggih, senyum napa mboten. Jangan pas sendirian mlaku-mlaku sampeyan guyu dhewe mboten angsal. Wal ibtida ulan ngawiti bisalami kelawan salam. Wal ibtida ulan ngawiti bisalami kelawan salam, memulai perjumpaan dengan teman dengan mengucapkan salam. Jadi faedahnya salam niku luar biasa. Menjawab salam niku hukumnya wajib. Tetapi ngolok salam atau memulai ketika bertemu dengan orang lalu kita memulai salam itu hukumnya sunnah. Ini sunnah yang lebih baik dari wajib. Jadi ketika ada dua orang dalam satu hadisnya Nabi kula suping, ketika ada dua orang bertemu kemudian dua-duanya dirahmati oleh Allah. Tapi yang paling disukai adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Karena kalau misalnya jawab salam niku memang sudah kewajiban, wajib. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi untuk ngawiti salam itu tidak mudah. Jadi nek mboten tiyang sae mboten ngarah memberanikan diri atau membesarkan hatinya untuk ngawiti salam. Apalagi kalau lagi gondokan, lagi bertengkar. Nah, lagi bertengkar niku cara satu-satunya biar cepet cair kembali adalah nyopo temani lebih dahulu. Assalamualaikum gitu, walaupun mungkin hatinya sedang berat. Tapi wong sing apik itu yang pertama kali nguluk salam. Makanya wong sing pertama kali nguluk salam itu hukumnya sunnah, tapi lebih disukai daripada orang yang menjawab salam. Al-ibtida'u bis salam. Jadi berlomba-lomba mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman. Wal mu'anasatu lan aring-aringan. Wal mu'anasatu lan aring-aringan. Wattausi'atu indal julusi, wattausi'atu lan gawe kejembaran, wattausi'atu lan gawe kejembaran indal julusi ono kalane longgo. Wal mu'anasatu lan aring-aringan niku saling menghibur satu sama lain, apabila temannya susah menghibur temannya yang lain. Nah niku memang faedahnya kekancan ya memang ngoten, gunanya berteman ya gitu, menghibur temannya yang sedang susah. Karena al-muslim, satu muslim dengan muslim yang lain niku seperti jasad ya. Ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Idza shtaka minhu udwun, apabila salah satu anggotanya ada yang merasa sakit, tada ala husairul jasad bil humma, semua badannya merasa panas, merasa greges. Harusnya berteman juga seperti itu. Satu temannya yang sedih, satunya menghibur. Satunya yang sedih, satunya menghibur. Al-mu'anasa. Wattausi'atu lan gawe kejembaran indal julusi ono kalane longgo, ketika lagi duduk bersama temannya datang maka kasih ruang, kasih nggon. Mriki lenggah gawe kejembaran. Mboten tambah ndusel rencange atau nyuruh ngusir ya, istilahnya ngusir temannya. Wattasyi'u lan ngiring-ngiringi indal qiyami ono nalikane atau ing dalem nalikane ngadeg, ngiringi atau
mengiringinya ketika teman kita berdiri. Misalnya lagi nongkrong sareng-sareng atau ada teman sampean lagi mendayot nenggirani sampean ketika Idul Fitri ya, maaf merengginangi sampean, kemudian pamit wangsul. Nah niku kita sebagai teman yang baik itu mengantarkan dia pulang, ngiringi sampai ketika berdiri diiringi berdiri sampai pulang ya, ngiringi ya. At-tasyi'u indal qiyam, ketika teman kita berdiri kita juga ikut berdiri, mengiringinya. Wal insatulan meneng indal kalami ono nalikane guneman, wal insatulan meneng indal kalami ing dalem nalikane guneman mendengarkan. Kalau berbicara niku memang gampang, curhat nak konco niku gampang, tapi sing paling sulit adalah mendengarkan teman kita apabila sedang curhat atau berbicara. Jadilah pendengar yang baik, jangan hanya pembicara yang baik. Jadi kalau pembicara iku ngomong wake niku gampang. Tapi sing ngrungokno kadang-kadang sing sulit. Wal insatu indal kalam, adab sebagai teman atau teman yang baik adalah mendengarkan teman kita ketika berbicara. Watakrohulan sengito siro, watakrohulan sengito siro al mujadalata ing bantah-bantahan fil maqoli ing dalam ngomong. Hendaknya kita sebagai teman membenci perdebatan ketika kita berbicara dengan teman. Sebisa mungkin kita menghindari berdebat, omong-omongan kalau mungkin sudah sampai mau berdebat dihindari, diselesaikan ngomongnya, jangan sampai ada pertengkaran. Wa husnul qawli lan bagusi ucapan atau wahasin al-qaula juga bisa gini. Wahasin lan bagusono sira al-qaula ing ucapan lil hikayat krana arae pira-pira cerita. Memperbagus ucapan ketika kita bertutur kata. Ketika kita bertutur kata kepada teman, sebaiknya kita memperbaiki ucapan kita. Jadi mboten napa ngomong saenake. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menyakiti saudara kita. Jadi sebaik-baik muslim adalah yang paling sedikit menyakiti saudaranya dari ucapannya maupun dari perbuatannya. Watarkul jawabilan ninggal jawaban inda ingkidho ilhitobi ing dalem nalikane tutuke ngomong. Watarkul jawabilan ninggal jawaban inda ingkidho ilhitobi ing dalem nalikane tutuke ngomong. Tidak memberikan jawaban sebelum dia selesai berbicara. Niku tarkul jawab inda ingkidho ilhitob, meninggalkan jawaban, tidak memberikan jawaban, tidak membantah, tidak menyanggah ketika teman kita atau sampai teman kita selesai ngomong. Kan boten eco ya, ketika ngomong tengah-tengah kemudian sampai sanggah atau dibantah. Atau teman kita lagi mengutarakan pendapat, boten dirungokno dilek tapi tengah-tengah ya wis. Itu kan teman kita merasa tidak dihargai. Wan nida ulan ngundang bi ahabbil asma'i kelawan luweh disenengine piro-piro jeneng. Wan nida ulan ngundang bi ahabbil asma'i kelawan luweh disenengine piro-piro jeneng. Napa niki maksudnya? Memanggil teman kita dengan nama yang paling disukai. Jadi tiang niku kan kadang paling seneng ditimbali nopo ngoten ya. Atau sinten? Rohmatul misalnya ditimbali Rohma, aku seneng nek ditimbali Rohma, terus kadang-kadang sampean gojlok-gojloki rencange diceluk tul, padahal temannya nggak seneng diceluk tul, tapi sampean nyeluk-nyeluk terus nggih. Jadi panggillah temannya dengan panggilan yang paling dia sukai. Sampean paling seneng ditimbali sinten? Maria Mercedes. Satu lagi ya, terakhir nggih, adabul jar. Nah, mantun ngeten hatam, wangsul dirungkas. Adabul jari utawi piro-piro adab adabul jari utawi iki iku mertelaaken piro-piro adabe tetanggan, adab tata krama kita bertetangga. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Maka ketika kita mempunyai tetangga atau sedang bertetangga, maka selayaknya kita beradab seperti yang sudah dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab niki. Napa mawon adabnya? Ibtida'uhu bisalam, ibtida'uhu oleh ngawiti sapa jar, oleh ngawiti wong ing jar
Bisalami kelawan salam, hendaklah kita memulai perjumpaan ketika bertemu dengan tetangga kita dengan mengucapkan salam. Ingat tadi orang yang memberikan salam untuk pertama kali jauh lebih baik daripada orang yang menjawabnya. Walaupun menjawab niku hukumnya wajib, urut salam niku hukumnya sunnah, inilah sunnah yang lebih baik daripada wajib. Gini ku memberikan salam. Jelas kalau uang memberikan salam niku pasti hatinya baik, nggih kan? Kalau tidak hatinya baik, misalnya lagi mangkel ambek tonggoe, nek atine elek gak mungkin gelem nyopo dilek. Nggih napa mboten? Jadi wong sing nyopo dilek apalagi dengan mendoakan yaitu dengan mengucapkan salam insyaallah tiyang sae. Nek tiyang sae insyaallah angsal rahmate Gusti Allah. Wala yutilu lan ora ndawa aken wong, ora ndawa aken ma'ahu sertane jar al kalama ing ucapan. Janganlah memperpanjang bicara atau jangan banyak omong ketika kita sedang bersama tetangga, gak usah kayak omongi. Jadi ucapan itu sedikit tetapi khairul kalam maqal lawadalla. Jadi ucapan yang paling baik itu titik tapi menunjukkan sesuatu yang baik. Jadi mboten wake tapi kemana-mana. Karena nek nonggo kemudian banyak omongnya akhirnya banyak menimbulkan niku wau gosip. Akhirnya lama-lama mari ngomongnya misalnya namung takok mawon atau njaluk nopo ngoten ya. Karena dijak omong-omongan akhirnya merentek-merentek gosip. Mari gosip akhirnya ana wong melaku dirasani enten mawon ya ketika bicara banyak itu ya. Mari ngomong sing boten-boten sesuatu yang enggak penting akhirnya diucapkan. Nah niku karena itu kita ketika bertetangga sebisa mungkin la yutilu ma'ahul kalam, tidak memperbanyak omongan. Wala yuksiru lan ojo ngakeake wong alaihi ing atase jar as-su'ala ing pitakon, jangan banyak bertanya karena orang itu nek semakin banyak ditakoi ini kok mboten tambah seneng kadang-kadang. Kadang merasa diremehkan, nopo merasa diselidiki, nopo merasa tidak semua orang seneng ditanggeti, apalagi pertanyaannya do wetel. Takok nomor sepatune piro, takok nikune piro, sampai tuku nandi, ngono iki lha apa sih takok. Wala yuksiru alaihi su'al, jangan memperbanyak takok terhadap tetangga. Wa ya'uduhu lan nyambangi sapa wong hu ing jar fi marodihi ing dalam tingkah loroe jar. Adab bertetangga selanjutnya adalah menjenguk ketika dia sakit. Udah jelas nggih? Karena kalau kita menjenguk niku kan kita memberikan energi positif ya terhadap tetangga. Mensupport lah istilahnya. Tenang mawon insyaallah sampean mantun sakit niki nek napa dibetoaken tedanan napa-napa. Mantun maem tedanan kula niki sehat. Tapi sampai nek jenguk, tapi kalau sampai jenguk terus mari ngono menjenguk ini ku tambah tidak memberikan kesenangan kepada tetangga, yang mending enggak jenguk sekalian. Kadang enten ya wong jenguk niku tau meden-medeni. Lho wingi ku tanggoku nek sing sakit koyo sampean ngene, rong dino engkas rong dino wingi wis gak ano. Ojo tambah niku. Jadi sebisa mungkin menjenguk ketika sakit itu memberikan kegembiraan, memberikan energi positif sehingga tetangga cepat sembuh. Wa yu'zihi lan takziah sapa wong hi ing jar fi musibatihi ing dalem musibah jar. Nggih, takziah ketika tetangga kita mengalami musibah atau menghibur ketika tetangga kita mengalami musibah. Wa yuhannihi lan ngucapaken selamat sapa wong fi farahihi ing dalem bungae jar. Senantiasa memberikan selamat ketika tetangga kita gembira atau mungkin mendapatkan rezeki ya. Jadi nek tetangga seneng juga ikut seneng. Wa yatalattofu lan lembut sapa man liwaladihi maring anake jar wa abdihi lan kawulane jar fil kalami ing dalem ucapan, senantiasa bertutur kata lembut kepada anak tetangga kita dan kepada kawula atau kepada pembantu tetangga kita dalam berbicara. Wa yasfahu lan ngapura sapa wong an zillatihi saking lupute jar, senantiasa memaafkan keluputan atau kesalahan tetangga. Menungso niku mboten enten sing luput dari dosa, apalagi bertetangga niku kan dekat ya. Kadang-kadang mungkin ada istilahnya ngoten, ada salah sangka dan lain sebagainya. Maka sebisa mungkin adab kita sebagai tetangga yang baik senantiasa memaafkan segala keluputan tetangga kita. Wa mu'atabatihi lan mangklai
mangklai jar birifkin kelawan alus inda hafwatihi ing dalem nalikane salae jar. Mangklaine wong ing jar ngoten ya, birifkin kelawan alus inda hafwatihi ing dalem nalikane salae jar. Menegur dengan ramah, birifkin dengan ramah ketika tetangga kita melakukan kekeliruan. Kalau melakukan kesalahan dimaafkan, tapi ditegur, negure nggih dengan ramah. Sekiranya teguran kita niku tidak tambah menimbulkan permusuhan antara kita dengan tetangga kita. Karena tetangga niku paling dekat. Kalau kita ada musibah, yang paling dekat sing kita jaluki tolong pertama adalah tetangga. Maka sebisa mungkin kita bertata krama yang baik kepada tetangga. Wa yahuddu lan ngeremaken uwong an hurmatihi saking bojone jar, menundukkan pandangan kepada istrinya tetangga. Jadi kalau laki-laki tidak sering celingak-celingu nawa bojone tangga ya, atau sebaliknya yang perempuan kepada suaminya. Wa yu'inuhu lan nulungi sapa wong hu ing jar inda surkhatihi ing dalem nalikane njaluk tulungine jar. Jadi menolong ketika tetangga kita meminta tolong. Surkhah ini kan teriakan ya, teriakan minta tolong. Jadi kalau kita mendengarkan atau melihat tetangga kita sedang kesusahan, sebisa mungkin kita menolongnya tanpa diminta. Wala yudimu lan ojo ngelanggengno sapa uwong an-nadhara ing ningali ila khadimatihi maring pembantu wadone jar. Kalau misalnya tetangga kita punya pembantu perempuan, maka jangan terus-menerus melihat kepadanya atau menjaga pandangan kita dari sesuatu yang haram, yaitu melihat yang bukan muhrimnya. Ila khotimatihi adabus sayyid ma'a abdihi. Kita teruskan benjing nggih. Mungkin sampai nikirian, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita ngaosi niki wau bermanfaat damel kula kali panjenengan sedanten. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.